Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pepen selaku Wakasek SDN Tengah 05 Pagi. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian nanti ini akan menjadi bekal saya ya untuk memutuskan sesuatu yang bertanggung jawab yang berdasarkan kepada kepentingan bersama, keberpihakan kepada murid atau tidak merugikan lain pihak. Baik, pertanyaan yang pertama, Pak Pepen. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak Cardi, sejauh ini tentang dilema etika yang saya pahami, ketika ada suatu permasalahan, kemudian kita harus melakukan suatu tindakan, ya, dua tindakan ini harus dilakukan, maka ini bisa dikategorikan sebagai dilema etika. Kalau seumpamanya tidak dilaksanakan satu, maka tidak bisa berjalan sistem. Betul. Atau hanya yang sebelah yang sini yang ditindak. Jadi harus dua-duanya dilaksanakan, walaupun kalau kita menimbang ada sesuatu yang tidak apa ya, kenapa kita harus melakukan dua tindakan ini padahal ada alasannya. Jadi seperti itu, ketika ada dua tindakan yang harus kita laksanakan, kalau satu tindakan tidak kita laksanakan maka akan pincang sistemnya. Itu seperti itu dia. Saya lanjut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Pak Pepen, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Pak pengambilan keputusannya? Begini Pak Jardi, kalau kita mengambil keputusan itu intinya begini. Pertama, kita sudah punya parameternya, jadi atau punya SOP-nya. Ketika guru kelas sudah tidak bisa atau merasa perlu bantuan, maka dia akan ke atas, akan memohon kepada kepala sekolah untuk memecahkan secara bersama. Itu. Namun ketika guru kelas sudah bisa, ya tidak perlu. Bahkan kalau guru kelas mau dengarkan sejawat, itu sudah bisa terselesaikan, ya sudah cukup. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu harus kita melakukan rapat besar. Namun ketika memang masalah ini besar, menyangkut nama baik sekolah, menyangkut harga diri orang lain, menyangkut menyelamatkan jumlah siswa yang begitu besar, maka perlu ada rapat, perlu dengan suara yang banyak, seperti itu Pak. Berarti disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta dampaknya ya. Kita melihat ininya besarnya suatu masalah tadi. Baik Pak, saya lanjut Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, prosedurnya? Yang pertama tadi kita melihat latar belakang ketika anak melakukan suatu penyimpangan perilaku. Pertama latar belakangnya. Kenapa? Setelah latar belakang baru dia motivasinya apa? Apakah dia diperintah? Ataukah dia spontanitas? Ataukah dia memiliki suatu emosi yang labil ya, yang tidak bisa terkendali. Nah, itu pun kita harus lihat. Namun kalau itu sudah kita indikasikan, sudah kita petakan, kita melihat lagi ke frekuensi dia melakukan suatu tindakan perilaku menyimpang tadi. Kita sudah berulang-ulang, baru kita harus membuat keputusan pembinaan. Kalau ketika itu pun sudah tidak bisa, baru kita melibatkan lagi komponen yang lain, kepala sekolah atau orang tua gitu, seperti itu. Jadi ada tahapannya seperti itu. Selanjut,
Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Langkah yang dianggap paling efektif itu apa yang sudah Bapak alami, yang sudah dilakukan? Ya, yang paling efektif tadi kita melibatkan pihak lain, instansi lain, atau misalnya kita minta tolong ya dengan ya, yang sederhana lah, masyarakat setempat misalnya apa itu Pak RT atau tokoh masyarakat. Minimal kita mendapatkan dukungan, sehingga ketika kita melaksanakan anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku pun akan lebih bermakna gitu ya, dan dia akan cenderung ada rasa jera gitu. Tapi kalau hanya nasihat-nasihat, kadang-kadang namanya anak itu kan masih labil ya, kurang kuat. Ya, kalau dari lain pasti lebih kuat ya. Ada instansi lain lah gitu ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa, Pak? Begini Pak Jardi, ketika kita melakukan suatu keputusan, kemudian kita menggunakan perasaan, ini yang jadi dilema gitu ya. Makanya tadi ada beberapa masukan, kalau ingin melakukan suatu penegakan aturan, jangan gunakan nurani, tapi gunakan akal, karena biar kita tidak lentur. Ketika suatu aturan ada toleransi, namanya aturan itu sudah tidak berlaku, sebenarnya seperti itu. Ya, makanya tadi berarti kembali ke peraturan ya. Ada aturan mainnya, ada SOP-nya ya gitu, ada SOP-nya. Uji legal lah. Iya, seperti itu. Baik, saya lanjut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini kan karena masih di SD ya, sporadis Pak. Jadi seperti pemadam kebakaran lah. Ketika ada masalah langsung dipadamkan. Langsung, gitu. Kalau bisa langsung selesai ya. Kita tidak punya jadwal pembinaan setiap bulan gitu kan, kecuali kalau anak-anak sudah dewasa ya. Karena di sini SD itu labil, masih kadang dia internalnya itu mempengaruhi sekali. Yang sekarang baik belum tentu besok baik, karena ada pengaruhnya sekali. Berarti langsung diselesaikan ya Pak, kalau bisa ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau pihak lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Adakah, Pak? Ya selama ini ketika teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengambil suatu keputusan, itu sudah suatu kemudahan ya. Suatu kemudahan. Tapi ketika teman mempertanyakan, bahkan mengambil alih gitu ya, itu suatu hambatan sebenarnya. Selama ini kan tidak ada. Artinya semua teman mendukung. Kepala sekolah pun mendukung. Jadi tidak ada hambatan. Artinya dukungan semuanya bisa mempermudah. Mempermudah pekerjaan. Baik, terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat misalkan saya petik atau kita semua petik dari pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya petik, semua orang bisa memetik pelajaran yang bisa dipetik buat Pak Cardi ya ke depan ya. Tadi ketika mengambil suatu keputusan ya, suatu peraturan tadi jangan menggunakan nurani, tapi menggunakan akal sehat. Yang kedua, berpikirnya makro itu ke depan. Jadi dampaknya itu dari outcome-nya itu akan apa gitu. Ketika anak ini nanti keluar, apa yang akan, atau ketika nanti ini kita suatu tindakan, apa yang akan kita menimpa kita gitu. Jadi itu dulu, baru kita buat keputusan. Tapi jangan menggunakan perasaan gitu ya. Jadi pertama tadi menggunakan akal yang jernih, tidak dengan emosi. Yang kedua berpikirnya makro, luas kita menyeluruh ya, holistik lah barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Pepen atas ilmunya, sudah menjawab semua yang menjadi penasaran saya. Mohon maaf atas waktunya, saya mengganggu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Eh, Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi bahan saya pembelajaran sebagai guru ya, guru muda yang insya Allah kedepannya ingin lebih baik mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang dilema etika atau bujukan moral. Baik Bu, menurut yang udah Ibu alami di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu mengidentifikasinya dengan cara bagaimana? Apakah sudah Ibu lakukan? Mungkin secara tidak langsung untuk menjawab pertanyaan ini saya sudah melaksanakannya ya, cuman tidak saya tulis. Ya. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti yang tadi kita bicarakan sebelum pertemuan ini, ya tadi contohnya ya tadi lupa. Iya Bu, silakan. Kayak gini tadi, benar lawan benar ya kalau etika tadi? Dilema etika. Dilema etika. Ya tadi kalau saya kasusnya di sini, kalau kasus moral mungkin ada ya beberapa Pak, tapi kalau yang benar dan benar ini saya belum menemukan, terutama pada peserta didik. Ya selain tadi kasus berhalunisasi tadi, terus kemarin juga ketika pembelajaran ekskul pramuka, itu anak mengamuk ya Pak, mengamuk karena memang pada saat pemilihan ketua kelas di kelasnya itu dia tidak terpilih sebagai ketua kelas, dan dia memberikan sanksi pada dirinya. Mungkin dia kesal sama teman-temannya, jadi dia kesal sama gurunya juga, dia tidak mau mengikuti kegiatan ekskul, padahal gurunya sudah mengarahkan, ayo semua anak-anak turun untuk melakukan ekskul pramuka, tapi dia kekeh tidak mau turun karena kesal tadi pada hari sebelumnya ada pemilihan ketua kelas dan dia tidak terpilih. Kemudian teman-temannya juga tidak mau memilih dia karena mengingat sifat dia yang temperamen tadi, mudah marah gitu. Akhirnya semua guru ya termasuk waka, guru-guru agama semua turun tangan untuk menangani anak tersebut, membujuk, nggak boleh begitu karena memang masih ngamuk terus Pak. Akhirnya dipanggil lah orang tuanya dia supaya reda kemarahannya. Ya kami juga membujuk bahwa yang dilakukan itu tidak baik, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah mungkin memang teman-teman lebih memilih yang lain daripada dia karena ya tadi sifat yang tadi mudah marahnya tadi itu. Gitu. Anak tersebut sebenarnya pintar, tapi ya karena tadi itu jadi karena merasa pintar sendiri, jadi egonya lebih tinggi. Dan kami memanggil orang tua, akhirnya kami bicarakan untuk membujuk anak tersebut supaya reda, dan besoknya alhamdulillah dia pulang tuh Pak, tidak mengikuti ekskul. Besoknya dia guru agamanya masuk, mungkin memberi nasihat kepada dia, dan akhirnya coba yang kamu lakukan benar nggak. Pokoknya mereka melakukan komunikasi dan akhirnya dibujuk untuk meminta maaf kepada guru yang kemarin mendapat amukan dari dia. Itu nilai positif yang saya terima. Bisa di stop Pak? Stop dulu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, dari dua keputusan tadi kan mungkin salah satunya mungkin ada yang prioritas ya, gitu. Sama-sama baik nih keputusan. Ya berarti kamu misalnya gimana ya? Tadi guru misalnya ada pelatihan tapi harus menghadap dulu ke Kasatlantas misalnya ya Pak ya, itu kan sama-sama penting. Ya karena pelatihan bisa, apalagi Zoom bisa off kamera, jadi saya mungkin akan mengarahkan guru tersebut untuk menghadap Bapak dulu. Nanti apa informasinya langsung cepat-cepat sambil mungkin
off kamera aja, pakai HP gitu kan jalan. Jadi semuanya bisa dua-dua dilaksanakan. Saya mau mengutamakan yang prioritas dulu Pak. Prioritas dulu. Iya, pengambilan keputusannya yang menurut saya yang prioritas yang apa ya, yang bisa dilaksanakan dulu dah. Kalau misalnya diklatnya duduk bisa duduk kan bisa di sana juga bisa dilaksanakan. Betul. Iya. Lanjut ya Bu ya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini, yang biasa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah yang tadi berkaitan tadi? Oh ya, pengambilan keputusan dilakukan saya itu mungkin dapat dilihat dari prosesnya Pak, tahapan saya melakukan tahapan pertama mungkin melakukan ya Pak identifikasi awal. Saya melakukan identifikasi permasalahan yang ada, kemudian merumuskan tujuan dari permasalahan tersebut yang saya hadapi, kemudian mencari alternatif solusi. Yang keempat mungkin saya bisa menentukan kriteria pemilihan untuk pengambilan keputusan yang akan saya buat. Itu prosedurnya Bu ya? Iya, dan saya mengimplementasikannya, tahapan-tahapan yang saya lakukan. Baik, bagus Bu. Hah? Udah bagus tuh, punya prosedurnya, ada tahap-tahapannya. Saya bisa belajar nih. Lanjut ya Bu ya. Hal apa saja nih Bu yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut Ibu efektif, hal apa saja? Dalam memutuskan suatu hal mungkin saya selaku kepala sekolah yang mungkin perlu menguasai persoalan yang saya hadapi. Kemudian terlebih dahulu tuh saya harus menguasai permasalahan itu. Kemudian ya saya harus menguasai persoalan tersebut Pak. Iya. Dari apa yang akan saya hadapi, saya menguasai persoalan, kemudian saya mengetahui apa sih yang akan dihadapi. Setelah itu mungkin melakukan penyelidikan. Saya banyak banget nih Pak di sini kasus internal saya, mungkin saya menyampaikan program makan sehat. Dilema nih Pak, sama-sama benar, dilema etika ya. Saya menyampaikan program makan sehat. Itu kan berkaitan dengan kantin. Ini contohnya ya Pak, ini contoh kasus. Dan itu terjadi di sini. Ketika saya menyampaikan program tersebut, orang kantin marah. Dan salah satu pengurus kantin itu adalah guru saya. Sebenarnya kan guru tidak boleh jadi petugas kantin, nanti akan mengganggu tupoksinya, gitu kan. Nah, ketika program ini saya laksanakan, saya gulirkan, dia protes, gitu, karena nanti mungkin kantinnya tidak ada pemasukan. Padahal dia jual minuman, bukan jual makanan. Sedangkan ya program saya ini kan melibatkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya memang itu, tapi kan tidak berpengaruh banyak dengan dagangan dia. Dan dia marah, dia nggak suka. Dan kami dia berdebat, dia tidak setuju. Tapi saya bilang kalau memang Anda tidak setuju, Anda boleh langsung protes kepada Sudin atau puskesmas terdekat. Karena saya cuma di sini semua pengambil kebijakan, cuma meneruskan saja program pemerintah supaya anak-anak saya sehat dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Dan ternyata program itu sudah berjalan lama sebelum saya hadir di sini Pak. Dan itu tidak berpengaruh sama kantin. Anak makan suruh bawa 4 sehat 5 sempurna, jajan ya jajan, gitu kan. Maksud saya walaupun jajan, tapi kan anak udah kita kondisikan seminggu sekali untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, akhirnya lama-lama dia setuju juga Pak. Ya karena kan ini yang langkah yang saya ambil benar, saya melaksanakan program. Tapi saya tidak tiap hari jualannya. Kalau tiap hari pasti kantin akan berpengaruh. Ya, kan ini kan tidak. Gitu. Berarti Ibu ini ya Bu ya. Apa? Untuk programnya supaya efektif, Ibu kembalikan lagi ke aspek legalitas Ibu. Ini bahwa program ini adalah program dari pemerintah. Iya, saya cuma pelaksana kebijakan aja. Iya, dan dia nggak setuju. Kalau Anda nggak setuju ya udah silakan Anda lapor kemanapun yang Anda suka, ke kantor Satlak boleh. Kalau saya salah, saya siap menerima konsekuensi sebagai kepala sekolah, dimutasi sekalipun saya siap. Kalau saya salah nih melaksanakan program makan 4 sehat 5 sempurna di sekolah saya, dan dia nggak berani, dia nggak bisa tantangin bener Pak.
kalau memang kalau saya salah ya Bu, silakan Ibu protes kemanapun, Ibu boleh keliling ke sekolah manapun. Kalau program yang saya terapkan di sini saya salah, saya gitu. Tapi efektif ya Bu? Efektif, Berjalan ya Bu? dan dia diam, langsung diam, tidak mau berkomentar lagi. Bilang saya, walaupun saya mutasi, saya udah biasa, saya bilang. Saya udah kemana aja, ke Sumatera saya sudah, ke Kelapa Gading di Jakarta luar Jakarta Timur saya sudah, di dekat pasar induk yang memang anaknya ekonomi lemah semua ya Pak ya, saya sudah. KJP hampir 95% ya sudah. Maka kesiswaan menghadapi permasalahan anak-anak yang bermasalah juga saya udah biasa gitu kan. Jadi ya gitulah, alhamdulillah kelar juga Pak. Ya mungkin karena Ibu banyak pengalaman, jadi pengambilan keputusannya juga apa ya istilahnya gampang gitu. Iya mudah-mudahan Pak. Iya tapi sedih aja Pak. Pengennya aman-aman aja, tidak ada permasalahan internal. Ini yang lebih parah internal Pak. Kalau eksternal kan kita bisa menanggung bersama ya. Tapi kalau internal itu kan secara psikologis kita ketemu terus setiap hari, tapi bermusuhan, tidak tegas apa kan tidak enak. Itu suatu situasi yang sangat saya tidak inginkan. Ya, lanjut ya Bu ya. Iya silakan. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Tantangannya apa Bu? Dianggap efektif ya? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Tantangannya apa Bu menurut Ibu? Tantangannya ketika saya menyelesaikan permasalahan tersebut belum tentu diterima oleh yang bersangkutan gitu. Ya karena dia mungkin pandai berdebat juga, dia mungkin dengan alasan-alasan yang masuk akal juga, jadi tetap itu. Dan saya harus mencari teknik lain supaya, metode lain supaya yang bermasalah ini bisa apa namanya, bisa nurut, bisa diam, bisa mau tidak permasalahan ini tidak kemana-mana gitu. Udah panjang. Iya lebih panjang lagi. Tantangannya itu ya Bu ya? Tantangannya. Jadi kemudian saya mungkin sharing Pak. Saya kalau ada permasalahan saya jujur secara tidak langsung, karena di sini kebetulan ada 2 senior saya yang mantan kepala sekolah kayak Bu Os dan Bu Nis itu kan di emosi ya. Jadi saya kalau ada permasalahan yang ada selalu bertukar pikiran dengan beliau berdua yang saya anggap orang tua saya yang harus saya hormati. Kemudian saya punya wakat juga, kesiswaan dan kurikulum itu yang selalu saya libatkan untuk selalu kita berdiskusi sebelum saya mengambil keputusan. Gitu. Masukan-masukan apa dari mereka kemudian saya simpulkan Pak, baru saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Gitu. Baik Bu, kita lanjut Bu ya. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Jadi Ibu kalau ada masalah nih yang kaitannya sama dilema etika, apakah langsung diselesaikan atau tunggu ini besok aja baru diselesaikannya gitu? Biasanya kalau saya orangnya langsung Pak spontan menyelesaikan. Kalaupun tidak selesai besok hari atau lusa pasti akan saya selesaikan. Saya panggil secara personal menghadap saya, kita ngobrol dari hati ke hati. Kalau memang dia masih ke temperamennya kuat juga ya itu di luar kendali saya ya, di luar inian saya. Tapi insya Allah setiap hari Jumat itu kan kita ada pembiasaan ya Pak. Iya. Mungkin disitulah saya selipkan penyampaian informasi-informasi yang berkaitan dengan tadi permasalahan maupun ya intinya apa sih yang kita cari di dunia ini. Betul. Kalau kita selalu bermusuhan terus mencari permasalahan, semua persoalan itu pasti ada masalah, ada penyelesaian. Iya. Berarti situasional Bu ya? Iya situasional. Kalau bisa langsung selesai, kalau bisa langsung selesai
besok langsung di ini lagi. Iya, gitu. Kalau berlanjut ya oke nggak apa-apa ya. Tapi kan untuk penyelesaian bukan untuk nambah-nambah Betul. melebar lagi. Iya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu? Iya, ada Pak. Seseorang tadi yang tadi saya sebutkan, guru senior saya tadi ya, kepala sekolah yang demosi, kebenaran mau ditempatkan di tanggal 1, kemudian udah senior juga, pengalamannya lebih banyak, nggak ada salahnya saya sharing dengan beliau. Ya, gimana sih bos kalau misalnya bos gitu, ada permasalahan begini bos, apa sih yang harus bos lakukan gitu. Saya itu begini bu, begini gitu kan. Pokoknya sharing Pak, koordinasi dengan wakak saya juga, walaupun lebih muda dari saya mungkin, tapi kan dia ilmunya S2, udah S2 dan lebih banyak, jadi saya selalu melibatkan mereka gitu. Baru saya ambil langkah untuk mengambil keputusan ya. Tapi kalau secara teoritis ya mungkin informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi itu saya harus tahu. Terus mungkin tingkat pendidikannya apa ya dari orang yang punya masalah tersebut, personalitinya bagaimana nih, tukang ngamuk apa tukang protes apa tukang apa kan ada Pak, di setiap sekolah pasti ada. Pasti, Bu. Yang nyinyir, yang cuman protes doang. Itu ada Pak, pasti yang baik banget, yang jadi motor penggerak di sekolah itu pasti ada. Ya. Mungkin pengalaman hidup yang terkait permasalahan yang ada bisa saya jadikan untuk pengambilan keputusan juga. Yang pengalaman hidup yang jadi pelajaran Bu ya buat iya, orang ya. Iya buat orang. Mungkin oh ya benar nih begini nih gitu. Coba saya sampaikan gitu. Apa kena nggak nih obatnya? Kalau nggak kena ya berarti saya harus cari obat lagi. Iya Bu. Berarti kalau dari orang lain ya itu tadi ya. Iya. Akan kerja orang yang berpengalaman. Betul. Terus orang-orang yang masih tingkat pendidikannya, personalitinya. Terakhir Bu. Aduh, apa nih? Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, intinya setiap permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, saya sebagai pimpinan, saya sebagai kepala sekolah selalu melakukan koordinasi dengan komponen-komponen yang ada di sekolah, ya, kakak, mungkin guru agama, ya, dan guru senior itu selalu saya libatkan dalam pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada. Kemudian sharing lah Pak, sharing dengan teman-teman tanpa diketahui oleh guru yang punya masalah tersebut. Itu langkah saya sebagai pimpinan di sekolah. Intinya selalu berkoordinasi serta melakukan sharing dengan guru-guru senior dan komponen yang ada di sekolah. Itu ya, pelajarannya ya. Iya. Kita selalu koordinasi supaya keputusan yang kita ambil tepat atau tidak. Iya, gitu. Kalau berpikir sendiri kan berarti egois Pak. Betul Bu. Belum tentu yang keputusan yang saya buat ini ternyata ada loh nanti kelemahannya. Kalau masukan-masukan banyak kan saya bisa menyimpulkan aja. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ini pelajaran buat saya nih Bu, yang masih muda, yang masih labil, yang masih sering egois. Sama aja. Assalamualaikum Bu. Apakah saya bisa meminta waktu Ibu nih wawancara dengan Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja. Ayo silakan. Apa yang akan dibicarakan dalam wawancara ini? Terima kasih Bu Kam. Hari ini kita akan membedah atau mau cari ilmu sama Ibu bagaimana menyelesaikan kasus yang mengaitkan dilema etika dan bujukan moral di lingkungan sekolah Bu. Wah, pembahasan yang sangat bagus. Tapi bisa dijelaskan kasus apa saja Pak Cardi? Baik Bu, misalkan kasus pertama Bapak Rio sebagai CGP misalkan akan dijadwalkan ada pertemuan secara daring oleh fasilitatornya pada tanggal 7 April 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada tanggal yang bersamaan pengawas sekolah
Vario telah menghubungi Ibu telah menghubungi Bapak Kasatlantas dan akan mengadakan kunjungan ke sekolah yang berkaitan dengan supervisi di kelas Vario. Itu contoh kasus pertama, Bu. Nah, untuk yang kasus kedua, misalkan minggu lalu diadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 di sekolah Ibu. Kemudian kepala sekolah memutuskan mengambil uang amal untuk makan siang guru dan karyawan. Tetapi mereka tidak mau karena merasa uang itu tidak sesuai untuk dijadikan dana konsumsinya. Wah, membingungkan juga ya masalah kasus tersebut. Jika kita temukan di lapangan seperti ini ya Pak Cardi ya. Betul, Bu. Kebingungan pertama ini dinamakan dilema etika. Kebingungan yang pertama ini artinya ada dua pilihan sulit, dua-duanya sama-sama benar. Untuk kasus pertama ya Bu ya, keputusan melaksanakan sikon sesuai jadwal untuk mendapatkan nilai, keputusan melaksanakan supervisi Pak Kasatlantas juga benar karena untuk penilaian kinerja guru. Sementara itu kebingungan kedua adalah rujukan moral karena ada dua pilihan, tetapi benar lawan salah, yaitu HUT RI ke-77 adalah benar namun karena uang yang dipakai itu dana amal dan peruntukan dana amal itu bukan untuk konsumsi guru dan karyawan, menjadi keputusan yang salah karena kita menggunakan dana amal bukan pada tempatnya. Iya, setuju dengan hal itu Pak Cardi. Baik, Bu. Nah, untuk Ibu sendiri selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, kalau menurut saya dilema etika apabila ada permasalahan yang benar itu melawan benar, sedangkan rujukan moral benar melawan salah. Bagus nih. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jika di sekolah kami ya, ada beberapa kasus atau masalah, maka saya akan mengambil keputusan dengan mengidentifikasi dari permasalahan itu terlebih dahulu, kemudian dari berbagai persepsi, lalu kita memikirkan keputusan secara bijaksana untuk bisa memihak kepada kepentingan orang banyak. Nah, baik Bu. Jika seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, dalam hal memecahkan masalah itu, yang pertama saya lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Baik. Kemudian kita berdiskusi, kemudian kita juga pertimbangkan hal yang akan menjadikan solusi di dalam permasalahan tersebut. Wah, baik Bu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kaminah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal tersebut, saya menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu, kemudian kita cari solusi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan yang bisa menyangkut dari kepentingan orang banyak. Baik Bu, keren nih prosedurnya atau analisisnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika? Ya, di dalam dalam tantangan tersebut, biasanya jika saya bertemu dengan dua permasalahan yang sama dan sama-sama penting, itulah yang menjadi dilemanya. Baik Bu, apakah Ibu Kaminah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, ini apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan?
untuk kegiatan seperti itu terus terang saya tidak bisa untuk meluangkan waktu khusus dan jadwal, namun kami memiliki tim yang bisa memberikan kontribusi jawaban dalam hal pengambilan keputusan bersama dengan tim kami. Baik Bu, saya lanjut ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk itu ya, faktor-faktor yang akan kami lakukan yaitu yang bisa memudahkan adalah petunjuk teknis dari pihak-pihak yang berwenang, terutama hal ini adalah dari dinas pendidikan yang terkait. Baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang Ibu jelaskan tadi? Ya. Untuk yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut, pelajaran yang diambil itu adalah kita bisa belajar menerima keputusan dengan suara terbanyak dan juga melaksanakan walaupun tidak sesuai keinginan, tetap kita sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap tugas. Baik, setuju Bu. Nah, tadi pertanyaan terakhir Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan menjadi narasumber saya hari ini. Saya hari ini bisa banyak belajar dari Ibu. Nah, semoga Ibu selalu sehat. Setiap urusannya dipermudah. Terima kasih kembali, sama-sama. Salam sehat juga untuk kita semuanya. Amin Bu. Amin. Semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon izin saya menyampaikan analisis wawancara terhadap 3 pimpinan di wilayah saya, termasuk kepala sekolah saya yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh wakil kepala sekolah karena yang bersangkutan sedang ada di rumah sakit, sedang sakit dan diwakili oleh wakilnya di sekolah kami. Baik, pertanyaan pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang saya ambil dari hasil wawancara diantaranya yang pertama, ketiga pimpinan atau kepala sekolah memaparkan bagaimana mereka mengidentifikasi bahwa kasus yang mereka hadapi merupakan suatu dilema etika. Di antaranya yaitu dengan cara apakah kasus tersebut mengandung kebaikan untuk pihak-pihak lain atau jika kasus atau masalah yang apabila tidak diputuskan akan memiliki akibat lanjutan untuk pihak lain atau orang banyak. Kemudian yang kedua adalah 3 pimpinan tersebut masing-masing memiliki trik yang sama, ada pula yang berbeda mengenai prosedur pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yang keempat adalah keputusan yang diambil hendaknya dapat memperhatikan berbagai kepentingan. Tidak bisa hanya memberatkan pihak lain atau bahkan sebaliknya. Keempat adalah dari ketiga pimpinan tersebut berdasarkan wawancara yang saya lakukan sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 langkah pengujian yang
pada sesi atau pada modul 3.1 saya pelajari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Baik, persamaan yang saya temui dari ketiga pimpinan tersebut, yang pertama adalah ketiganya mengidentifikasi latar belakang atas permasalahan yang muncul. Kemudian cara pengambilan keputusan yang perlu juga melibatkan pihak lain. Kemudian itu dari segi persamaan. Kemudian ada perbedaannya, yaitu bagaimana pelibatan pihak lain dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Misalkan, jika suatu kasus atau suatu permasalahan dapat diselesaikan secara sendiri dan dampaknya tidak terlalu luas, maka persoalan tersebut atau pengambilan keputusan tersebut cukup bisa diselesaikan secara sendiri. Sebaliknya, ketika masalah ketika masalahnya sudah menyangkut kepentingan orang banyak, baru kita libatkan ke atas. Mungkin bisa kepala sekolah, warga sekolah, kemudian tokoh masyarakat gitu, atau pihak lain. Ada salah satu pimpinan yang saya rasa berbeda dan menonjol, yaitu ketika beliau menyebutkan prosedur pengambilan keputusan, yaitu selain melihat latar belakang, maka melihat latar belakang berarti kita melihat fakta-fakta yang terjadi, yang melatar belakangi peristiwa atau melatar belakangi permasalahan tersebut. Maka harus dilihat juga motivasinya, ya, motivasi dari tindakan atau perilaku yang dirasa bermasalah, mungkin kalau dalam konteks siswa, ya, kita menghadapi siswa. Apa motivasinya? Kemudian apakah atas perintah atau ada tujuan lain? Kemudian melihat frekuensinya. Apakah perbuatan tersebut sering dilakukan atau hanya satu kali? Nah, itu juga penting, harus dilihat. Nah, itu yang saya rasa yang paling berbeda dari ketiga pimpinan tersebut. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dari ketiga pimpinan yang saya wawancarai, rencana yang akan mereka ambil ke depan ialah jika ingin memberikan keputusan, maka kita harus lihat dulu bagaimana keputusan itu hasilnya ke depan. Apakah untuk kepentingan orang banyak, harus juga sesuai dengan aturan-aturan atau norma. Jika itu dalam lingkup sekolah, jika itu dalam lingkup sekolah, kalau kita melihat aturan-aturan, karena sekolah ada prosedur atau SOP yang diatur di atasnya. Tidak boleh melibatkan perasaan, karena itu bisa
berdampak pada perbuatan pengampunan terhadap tindakan-tindakan yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran, dan baru melibatkan pihak lain jika memang masalahnya berdampak besar atau luas dan menyangkut kepentingan bersama. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Bagi saya, bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan di dilema etika pada lingkungan, murid-murid, rekan guru, atau kolega saya? Saya akan menerapkan empat paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan yang lebih penting adalah keputusan yang saya ambil bagi murid-murid saya adalah bagaimana pengambilan keputusan itu memiliki dampak yang lebih panjang. Artinya kita peduli. Jika dampak itu berdampak negatif, maka kita melihat dampak yang lebih panjang, itulah yang harus kita utamakan, ya, berbasis pada kepedulian. Langkah tersebut saya ambil ketika memang menghadapi permasalahan yang berkaitan tentang moral atau nilai-nilai kebaikan yang saling bertentangan. Memaksimalkan keterlibatan pihak lain jika memang dirasa perlu dan sulit. Ya, selain saya melakukan pengambilan keputusan terhadap murid-murid saya sendiri, saya juga akan ikut serta dalam penyelesaian masalah yang berkaitan moral yang dirasakan oleh teman-teman atau kolega saya. Kemudian pengambilan keputusan tersebut tentunya berdasarkan keputusan yang diambil secara bersama-sama jika memang dampaknya itu menyangkut kepentingan murid-murid secara luas. Kemudian menyangkut tentang apakah perilaku tersebut memiliki risiko hukum. Nah, itu pelibatannya lebih luas lagi, mungkin dengan tokoh masyarakat, Pak RT, kepolisian, dan lain sebagainya, sehingga keputusan yang diambil dirasa tepat, tidak ada keberpihakan, tidak ada kaitannya dengan unsur perasaan, sehingga keputusan yang diambil sudah tepat dan sudah berdasarkan nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai yang tidak merugikan semua pihak. Setelah itu, bagaimana keputusan ini menjadi bahan refleksi? Apakah keputusan yang sudah diambil ini memiliki dampak atau dirasa tidak tepat, bisa dijadikan pelajaran untuk pengambilan keputusan selanjutnya jika memang tidak efektif. Begitu hasil analisis saya mengenai wawancara terhadap 3 pimpinan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.